Izin ya Pak. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Begini apa-apa. Pak, sesuai yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak bahwa hari ini kita akan melaksanakan wawancara Ya, tentang pengambilan keputusan terhadap kepemimpinan kepala sekolah, begitu ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, terutama kita data dulu, ya kan, bagaimana etika yang dilakukan itu, atau moral yang tidak baik itu seperti apa. Kita identifikasi dulu, ya kan, nah baru nanti kita cari penyelesaiannya gitu. Tidak semua masalah, semua kasus itu, ya mungkin ada yang ringan, ya kan, ada yang berat, ya kan, nah tapi alhamdulillah kita selama ini ya masih yang ringan-ringan lah gitu. Nah. Begitu. Baik Pak. Pertanyaan kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya? Kalau misalnya ada sesuatu kegiatan atau perbuatan, ya, dia sama-sama baik kedua-duanya, ya kan. Jadi kita dan kedua-duanya sama-sama bermanfaat, ya kan. Itu bagaimana untuk mengambil keputusannya. Kalau saya di sini, ya kan, walaupun saya sudah mempunyai pandangan atau keputusan, saya tetap mengutamakan demokrasi. Saya cari guru-guru senior, kemudian saya bertukar pikiran. Ini di antara dua ini mana yang terbaik kira-kira Bapak Ibu, ya kan? Karena walaupun menurut pandangan saya itu sudah ada yang terbaik, tapi yang namanya sesuatu itu sekecil apapun, saya mengajak guru-guru senior yang bisa diajak untuk memberikan masukan atau komunikasi. Itu cara biasa saya, Bu. Kalau memang nanti ada salah satunya yang kita ambil kan satu ini, yang diantara yang baik, ya kita carilah mana yang terbaik menurut keputusan gitu. Itulah, Bu. Begitu Pak. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya kalau mengenai masalah, ya kan, kalau ada suatu masalah tuh, biasanya saya tuh tidak mengambil keputusan sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan, saya akan mencari atau akan saya memanggil guru-guru senior yang bisa diajak berembuk untuk berkomunikasi, untuk bermusyawarah. Nah, nanti di sini, walaupun hasil keputusan itu bersama nanti, dan juga sebagai keputusan atau kebijakan kepala sekolah itu juga ada nanti gitu. Jadi kita tetap mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Ya Pak ya. Ya gitu. Gitu. Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Yang efektif, ya. Kalau yang efektif itu kan sudah saya bilang tadi, untuk mengambil suatu keputusan itu, ya kan, ya kita harus memikirkan resiko-resikonya juga. Kita ambil keputusan ini risikonya apa, kita ambil keputusan ini risikonya apa, tetapi sesuatu risiko itu harus kita tantang gitu. Artinya apa, kalau itu memang itu risikonya, tapi itu yang terbaik, ya kita harus mengambil keputusan itu gitu. Tapi tetap kita mengutamakan sesuatu itu dengan keputusan bersama gitu. Begitu Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kalau hal mengambil keputusan tuh ya kita namanya kan guru tuh banyak, guru tuh ramai, ya kan ya. Kita untuk ngambil keputusan tuh pertama kan saya bilang tadi dengan ada musyawarah. Yang terakhir harus ada ketegasan dari seorang pemimpin. Disinilah letaknya wibawa seorang pemimpin itu. Gitu. Kita juga harus berani untuk ngambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah itulah kebijakan seorang kepala sekolah. Gitu. Gitu, Pak. Walaupun itu ada masukan dari beberapa guru begini begitu, masukan dari guru itu kan, nah kita kan harus mempunyai wibawa juga di situ gitu. Mana kebijakan kita itu yang terbaik ya.
Nah, itulah kita ambil keputusan nanti gitu. Gitu. Gini Pak, Hmm. kalau misalkan ada sebuah dilema etika tadi, kemudian ada kasus tersebut, kemudian Bapak apakah membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau misalkan langsung menyelesaikan di hari itu juga di tempat, atau bagaimana Pak? Biasanya kalau saya Bu ya, kalau ada kasus, ada masalah, saya tuh tidak melarut-larutkan terlebih dahulu. Saya ketika ada masalah tuh, kemudian walaupun belum melapor ke saya tahu, saya akan tetap memanggil, saya selesaikan secepat mungkin. Kenapa? Kalau kita tunggu-tunggu penyelesaiannya, nanti dia masalah itu akan berkembang nanti. Jadi sebelum berkembang, kita selesaikan secepat mungkin. Kita tidak ada jawab untuk itu. Kalau ada masalah, saya langsung selesaikan pada saat itu. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Seperti yang saya bilang tadi, karena ada di antara guru-guru itu yang secara berpikirnya itu ilmiah. Artinya apa ilmiah? Bahwa dia itu sudah memikir, sudah berbicara, berbuat itu secara keilmuan. Maka karena orang ini ya dianggap mempunyai wawasan, ya kan? Kadang-kadang masalah itu tanpa ada saya tanya, kadang dia melapor, Pak, kalau gini masalah kira-kira bagaimana Pak? Ini ada masalah tadi gini, bagaimana Pak? Ada masukan-masukan dari guru-guru itu gitu. Tapi mereka itu tidak langsung mengambil keputusan. Dia tetap menyampaikan ke saya dulu, nanti keputusan dari Bapak bagaimana. Itu dia selalu minta pendapat. Gitu ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan? Selama ini dalam saya mengambil keputusan itu, saya merasa bangga dengan guru-guru saya yang selalu mensupport kalau ada masalah. Mereka itu kadang-kadang ikut untuk memecahkan masalah itu gitu. Jadi pelajaran seperti itu di sini adalah adanya kerjasama di antara guru-guru itu gitu. Sedikit ada masalah, Pak, ayo Pak, bagaimana Pak? Mereka melapor, kemudian kami selesaikan bersama-sama dan terakhir nanti tetap keputusan itu di tangan saya nanti. Nah, jadi mereka kalau memang saya mengiyakan, kalau memang bagus menurut pandang Bapak, ya itu bagus, kami ikut Pak katanya. Nah, itulah, jadi itulah pengalaman yang saya dapat di dalam kerjasama ini. Begitu. Baik Pak, dengan berakhirnya tadi pertanyaan yang saya sampaikan, maka berakhir pula sesi wawancara hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SD 08, tetangga kami yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancari ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi menjadi pembelajaran berharga untuk saya ke depannya, untuk saya bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Bapak selalu sukses. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ibu juga sukses dan lancar dalam kegiatan ini. Ya, terima kasih.